La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kalau boleh cerita sedikit gitu ya, flashback Ramadan kan kalau yang cerita sebelumnya udah ya, Iya, iya. udah disampaikan di komunitas ini. Yang Ramadan pertama itu pastinya yang masih lagi eh, apa high tension, Attention masih ya. lagi dalam apa perlindungan, masih dalam apa pokoknya lagi ini banget ya, lagi sempit lah gitu istilahnya gitu. Iya, iya. Alhamdulillah di tahun 2021-nya Ramadannya udah lebih lapang, Selamat. 2022-nya semakin lapang gitu ya. Dan Alhamdulillah 2023 ini Masya Allah gitu ya, dikasih rezeki sama Allah, ada dikasih jodoh lagi gitu ya, Alhamdulillah, Masya Allah. dapat anak Ikut sambung juga seneng. 4, jadi totalnya Masya 7, Allah, Mbak Veta. bonusnya banyak banget, Bonus, dokter. bonusnya banyak Iya, banget gitu ya. Alhamdulillah itu mah rezeki Hmm. banget ya, dokter ya. Iya gitu, nggak ngira juga sih gitu kan, pikirnya juga masih entah kapan gitu kan. Mantan suami kan baru meninggal juga gitu kan, Agustus 2022 lalu gitu. Jadi juga masih mungkin anak-anak belum bisa nerima orang baru Nah, dan itu. sebagainya Ya, gitu. Jadinya wah, banyak yang terjadi ya. iya Semoga anak-anak betul ini gitu. apa Jadi bisa bertahan. Insya Allah bisa lah, soalnya mamahnya dokter Karissa. gitu. Nah, jadi apa namanya? Oh, ntar lah gitu pikir fokus ke anak-anak dulu gitu kan, fokus belajar dulu juga gitu. Jadi masih lama lah mungkin nggak ini, tapi mungkin tadi saya tuh selalu berdoa termasuk waktu saya alhamdulillah gitu ya dikasih rezeki sama Allah, ada yang Hmm, memberangkatkan umroh bulan September tahun lalu gitu. Masya Terus Allah, di situ saya Alhamdulillah. berdoa memang ya Allah semoga saya dikasih apa kalau boleh dikasih jodoh gitu ya lagi untuk bisa bawa saya dan anak-anak ke surga gitu kan Masya bisa Allah. nuntun ke surga terus ya Allah semoga Allah lembutkan hati anak-anak untuk bisa apa menjalankan syariat Islam sebelum balik gitu itu doa saya waktu itu gitu ya Masya Allah. November tahun Alhamdulillah. lalu dan Masya Allah 6 bulan kemudian ya kemarin 3 Maret Alhamdulillah dikasih tadi ada yang melamar menikah Hmm. dalam waktu yang singkat banget gitu ya apa nggak nyampe sebulan itu prosesnya Ah, Masya semuanya Allah. gitu dan kami juga nggak honeymoon sih langsung berangkat umroh lagi Mbak Veta gitu Ah, dan di Masya situ Allah. Masya Allah. untuk Rezekinya ini. bersyukur ya untuk Iya, sangat bersyukur saya gitu. dengar juga ikut senang banget dokter. Ya Allah, Gitu, benar. Masya Allah benar-benar di luar ini kita ya, maksudnya yang kita pikirkan, yang kita rencanakan gitu ya, nggak ngira jawaban Allah disegerakan gitu, dimudahkan gitu kan. Eh, yang saya doakan itu ya kemarin berdoa sendirian gitu, sekarang datang dengan ya Allah ini makasih ya jawaban doanya kayak kira-kira kayak gitulah ya gitu Mbak Weta Langsung gitu. dijawab ya sama Allah ya. Gitu ya makasih ya Allah gitu kan terus habis itu juga walaupun naik ke Jabal Roma kemarin udah lagi nggak bisa naik Mbak Veta Hmm. yang waktu pertama kemarin saya sempat naik ke atas terus habis itu ya itu kami pulang dari situ Mbak Veta pas dari pulang umroh tuh persis hari pertama tarawih besoknya pertama hari pertama puasa nah di situ kami sebenarnya nggak muluk-muluk gitu ya pulang dari sana di sana juga doa kami sama itu doang gitu semoga kami dikasih hikmat gimana ya caranya supaya bisa didik anak-anak ini gitu ya kalau 7 tapi beda-beda kan gimana gitu ya gitu jadi kami minta Allah lembutkanlah hati anak-anak itu doa kami itu doang terus habis itu ternyata ya itu eh, abinya bilang yaudah kita coba ya kan kita tadi cuma sesimpel mikir oh ya anak-anak dikumpulkan supaya merasakan suasana Ramadan tahu sahur tahu buka tahu puasa kalaupun misalnya cuma sampai jam 12 nanti buka terus lanjut lagi ya udah namanya kan belajar tapi Masya Allah gitu ya gitu Allah mudahkan anak-anak tuh tadinya yang sempat ngerasa nggak comfort pakai apa pakai kerudung untuk apa mukena untuk sholat gitu ya sempat anak saya nangis dulu kan terus habis itu aku bilang nggak apa-apa kan Oh, nangis. belajar gitu-gitu Oh, Masya Allah. sempat sempat segitu Oh, lah gitu kan karena kan ngelihat kakak-kakaknya pada ini aku kok nggak comfort ya mami gitu-gitu ya oh ya nggak apa-apa iya, kalau nggak comfort iya. nggak apa-apa gitu kan gitu tadinya masih kayak gitu gitu kan terus sampai akhirnya saya tanya besokannya pas pulang kerja tuh
gimana nak? Aku belum makan mami. Hah? Udah mau jam 5 tuh ya, kamu belum makan mami. Ah, kamu full puasanya, insya Allah ya puasanya full gitu kan. Udah, kemudian itu kalau nggak salah kita mulai tuh Kamis atau Jumat gitu kan ya puasanya. Iya, Terus betul, betul. malam minggunya itu abinya ngajarin Al-Fatihah gitu ya. Lagi ngajarin Al-Fatihah ketiga anak saya. Yaitu mungkin Al-Fatihah itu kan memberi petunjuk ya, memberi hidayah ya salah satu faidah keutamaannya. Nah, hari Minggu paginya itu Masya Allah gitu. Awalnya anak saya sempat bilang, Mami, I just do it for 1 month ya katanya. Cuman buat 1 bulan Iya, iya, aja. iya. Dan Oh, ya ya Allah. enggak ya, it's okay. Saya bilang gitu. Ya cuma belajar kok, nggak apa-apa. Dalam hati saya, ya Allah, dalam 30 hari kan banyak yang bisa terjadi, ya Allah. Gitu kan, gitu ya. Dan aku nggak apa-apa gitu. Iya, Mami, ya udah nggak apa-apa. Tapi abinya juga datang gitu kan, ikut ngasih ini. Iya, nggak ada paksaan dalam meluk Islam, gini-gini. Terus tapi memang kami masuk tentang Islam, terus saya cerita sedikit gitu ya kenapa saya kemarin akhirnya rela gitu ya berjuang mengorbankan segala macam untuk ke Islam gitu. Kenapa sih ada apa sih dengan Islam gitu? Emang sempat cerita-cerita. Jadi dari anak yang tadinya sempat bilang cuma mau do it for 1 month gitu ya, terus tiba-tiba mau ikut abi sama Umi gitu. Hah, itu mau syahadah gitu kan, sampai akhirnya itu kan hari Minggu ya, jadi abinya duluan tuh yang nonton syahadat, baru hari Oh, ya Senin. Allah, terharu banget ya. Hmm, jadi jadi hari Seninnya tuh baru kami bawa ke Mualaf Center, baru dibuat apa syahadat ulang ya resmi, kemudian juga ada saksi dan buat surat gitu. Jadi itu berkah Ramadan tahun ini yang luar Iya. biasa banget Mbak Veta buat kami sekeluarga Maaf ya gitu ya. aku ikut Ya, itu bener-bener kami tuh kira tuh masih lama hal ini terjadi gitu kan. tapi Dan ternyata Allah segerakan ya hidayah itu. kan bahkan saya tadinya yang kayaknya mereka udah mindsetnya berubah aja kayak pulang sekolah tuh nanya ini jam berapa, udah boleh zuhur belum gitu. Waktu ke MCI juga kan kami pas tepat asar tuh ya sempat nanya boleh nggak sebelum mereka syahadat mereka mau sholat asar dulu gitu, sampai orang di MCI sampai oh Masya Allah ini mah udah Islam udah sholat udah ini gini gini gitu. Jadi oh itu Masya Allah gitu. Terus mereka udah setiap makan tuh nanya, makan roti nanya, Mami ini halal, makan daging, Mami ini daging apa, ini halal gitu. Itu tuh yang Ini Masya Allah. untuk makanan halal juga udah dokter Karisa kasih info ya, maksudnya Sebenarnya oh, kita belum tuh sampai muslim dalam itu banget. harus makan yang halal gitu ya. Iya, itu saya sebenarnya sih belum sampai dalam banget Mbak Veta gitu, masih kayak di permukaan aja gitu. Tapi ternyata itu benar-benar hidayah Allah ya gitu ya gitu, sampai juga tentang menutup aurat gitu kan. Saya pikir 3 bulan lagi lah sekolah nanggung nggak usah pindah dulu gitu kan Maksudnya sekolahnya kan. pelan-pelan ya dokter ya, Betul, betul. Pikir, penerapannya iya, pelan-pelan gitu nggak ya. apa-apa gitu kan, sama sekali nggak apa-apa. Pikir, ya udah, Allah minta ampun ya Allah, kalau misalnya masih masih belajar gitu kan ya, gitu. Saya pikir apa mungkin masih di sekolah yang lama, tapi dia bilang nggak bisa, Mami, aku harus pindah, soalnya seragamnya kan selutut dia, bilang gitu. Dia mau Iya, pindah, iya. alhamdulillah gitu, ada sekolah yang mau nerima, bisa pakaian syar'i gitu. Jadi ya, alhamdulillah. Jadi anak-anak udah langsung 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 pindah Langsung. gitu. Langsung pindah sekolah segala macam tuh karena Banyak yang keinginan terjadi mereka. ya, cepet banget ya banyak yang Oh, terjadi ya. betul, itu saya sampai kami ajak keliling gitu mau sekolah yang mana gitu. Saya pikir dia akan nyari yang nggak terlalu jomplang lah dengan yang sebelumnya gitu Iya, kan. iya, iya, Tapi betul. ternyata bener-bener mau yang langsung apa tadi apa syar'i gitu dan sebagainya, itu Oh, udah bener-bener sampai pelajarannya cuma 3 mami, yang umum lainnya dominan 60% lebihnya itu Al-Quran sama Arab. Ah, kamu enjoy saya tanya gitu kan. iya, Ya, iya. dia bilang gitu. Dia bilang enjoy banget. Emang Masya yang Allah. penting kan itu ya Mami ya, katanya untuk akhirat gitu-gitu itu udah Masya Allah gitu ya. Yang tadinya sebenarnya anaknya tuh kompetitif banget, yang sering ikut lomba gitu sampai dia meninggalkan, dia harusnya ikut lomba tuh di sekolah yang lama, mewakili sekolah ikut lomba apa gitu. Terus sampai bilang, nggak apa-apa nak gitu kan, atau gitu kan. Iya nggak apa-apa Mami, kalaupun aku menang so what, katanya dia bilang gitu segala macam. Jadi itu udah alhamdulillah gitu ya. Terus sempat saya pikir masih pakai kerudung yang anak-anak itu ya, yang pendek gitu ya dulu buat belajar gitu kan. Sampai dia bilang, Mami kerudungku ini kependekan, kata dia gitu. Oh iya kenapa apa ditegur guru, apa ditegur teman gitu kan, saya pikir gitu ya. Aku bilang gitu, enggak Mami, aku lihat yang teman-teman yang lain, kata dia punya aku nih kependekan, kata dia Oh, gitu. Masya Jadi Masya Allah. Allah gitu ya, itu ya udah nanti yang baru ini Mami udah beliin yang panjang kan, yang yang kayak gitu sampai hal-hal itulah itu
kayak udah nggak minta apa-apa lagi ya Mbak, cuma minta mereka diistiqomahkan ya sampai akhir hayat gitu. Insya Allah juga keluarga kami yang lain juga bisa dapat hidayah juga gitu, biar Ya semuanya Allah. bisa kumpul lagi gitu ya. Masya Allah, ini seneng banget sih Berdoa ngedenger ya Mbak ceritanya. Veta. Ini maksudnya apa tuh kesenangan berturut-turut ya gitu. Masya Allah, betul hadiah, Tiap hadiah kayaknya Ramadan. tiap hari ada yang baru Betul, ya dokter betul, ya. Masya Ini aku Allah. ngedengernya tuh, jangankan dokter yang mengalami ya, aku yang dengernya tuh kayaknya seneng, terharu dan seneng gitu ya. Iya, iya, Rasanya gitu. gimana gitu, itu Heeh, suatu anak yang kebahagiaan kecil yang kan, sholat tarawih kan 11 rakaat gitu ya, iya udah betul. itu saya pikir wah bakal jalan-jalan nih anak gitu kan, gitu. Ini Insya Allah bisa ya lumayan kusyuk lah ya, walaupun mungkin gerakannya nggak sempurna Iya gitu. betul betul iya. Nggak jalan-jalan aja saya udah alhamdulillah gitu ngeliatin abinya sampai zikir diikutin tangannya abinya begini-gini tuh Iya iya. diikutin nggak tahu komat kamitnya sampai abinya akhirnya zikirnya disuarain gitu ya supaya supaya dia Iya, ngikutin iya, iya, gitu-gitu tuh iya. udah Masya Allah gitu ya cuman paling nanya aja udah berapa ini udah berapa kurang berapa lagi. Ah, banget. Ah, iyalah, jangankan anak dokter ya, semua anak juga gitu kok. Iya, Pasti nanya ini rokaat keberapa, kapan beresnya. berapa lagi gitu ya udah witir udah seneng banget. Ah, ya Allah seneng banget nih dokter. Ini apa namanya Ramadan ke-8 17 ya dokter. 17 Ramadan ya. Apa namanya untuk anak-anak nih sahur dan berbukanya dan kehidupan sehari-harinya nih ya maksudnya. Ada kendala yang berarti nggak nih? Maksudnya ada yang pertanyaan mereka atau kelakuan mereka yang bikin oh gitu ya, bikin kita ah gitu. Ada nggak dokter? Iya, saya pikir juga gitu terkendala misalnya bangunin gitu ya kan. Nah, iya bangun-bangun ya, soal bangun Apa namanya sahur. mereka nggak biasa bangun jam Nah, saya iya pikir juga betul. mepet-mepet ya ya namanya lagi belajar subuh 4:30 ya bangun-bangun jam 4 lah cukup lah Iya, gitu ya iya. saya pikir gitu ya atau 3:30 gitu ya. Ini malah mereka pasang alarmnya jam 3 Oh, gitu kan jadi kadang mereka udah selesai sahur kita udah selesai sahur duluan gitu ya gitu kita baru gabung atau udah mulai sahur dulu kita baru gabung gitu jadi itu masya Allah gitu dari hal-hal itu yang apa namanya ya itu yang kita kira yang benar-benar nggak kira deh oh benar-benar. benar-benar yang benar ya Mbak kalau apa namanya Islam tuh ya fitrahnya manusia gitu ya. Oh, iya Saya betul. dulu mikirnya apa akan susah gitu ya. Saya Hmm, sama abinya juga pikir gimana nih ya kami khawatir gitu ya. Nanti khawatir malah kondisi anak-anak saya itu membawa pengaruh yang kurang baik misalnya kepada anak kakak-kakak sambungnya yang udah rutin iya dalam betul. Islam gitu ya. Tapi sebaliknya justru Allah perlihatkan kepada kami justru kebaikan itu yang justru mempengaruhi dan membawa adik-adiknya ini ke apa namanya justru ke dalam Islam gitu yang lebih baik mereka belajar mereka ngelihat contoh itu justru justru sebaliknya gitu kadang kita manusia fokusnya ke kendala ke tantangan gitu ya ke Ketakutan ya, ketakutan kekhawatiran, masalah ya. khawatir iya nanti gimana ya apa akan tertekan apakah apa gitu ya ternyata Aku tuh enggak stres gitu. gitu ya. Iya, sahur tuh nggak ada yang sambil malas-malas gitu, nggak ada. Bener-bener yang kayak Wow. seger banget gitu kan, mandi sebelum subuh gitu-gitu. Jadi, masya Allah ya sih. Jadi itu bener-bener cuman isinya bersyukur aja sama Allah, makasih ya Allah gitu ya. Bener-bener dulu makan juga ya apa yang disiapin yang ada itu yang di rumah gitu nggak ada khusus harus gimana gimana. Harus makanan tertentu ya, nggak harus Kadang kita makanan mau tertentu juga makan ya. apa gitu nggak ada yang ya udah yang ada di rumah kayak Oh, Masya gitu. Allah, oh, Masya Allah. Oh gitu, maksudnya eh, amazing banget sih ya. Maksudnya jadi tahun pertama ini dengan keluarga dan langsung rame ya. Rame banget. Kalau buka puasa di luar harus ini Mbak reserve ya karena kan Oh iya benar-benar. 9 orang nggak bisa langsung datang. Iya benar ya 9 orang. Masya Allah. Ini kalau misalnya berbuka itu kan anak-anak sekolah ya, tetap sekolah ya, pulangnya cepet. Nah berbuka itu mereka ada lemes atau gimana gitu, Mama atau gimana gitu. Teman-temannya kan pasti tahu nih. Ini kan Ramadan pertama kamu gitu. Ada maksudnya ada pengalaman dari temennya yang ngajarin atau gimana gitu. Iya. Eh, Katanya sih teman-temannya support banget gitu ya, termasuk waktu mereka
Mami, temen aku udah baca Al-Quran sampai halaman 590 berapa gitu kan. Aku masih Al-Baqarah, Mami, kata dia gitu. Oke nah, nggak apa-apa gitu ya. Terus ini kok bagus, aku lihat buku catatannya kan udah bisa tulis Arab gitu kan. Enggak, Mami, itu aku tracing temanku yang tulis, katanya dia tinggal ikutin pakai bolpen katanya gitu. Jadi suportif banget teman-temannya, termasuk juga apa ya itu tentang buka puasa gitu-gitu apa eh, alhamdulillah sih mereka paling nanya aja sih berapa menit lagi. Karena kita mah juga sama itu Ya, mah. menanyanya Pintar itu banget. paling iya berapa menit lagi itu sampai kita alih-alihkan kemarin juga kan apa namanya kita kasih eh, tanya jawab Nabi yang ini apa gitu-gitu terus ayo doa 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 habis doa udah mau maghrib ayo istighfar istighfar minta ampun sama Allah gitu kita alih-alihkan gitu aja gitu kan. Balalager amat kalau kata Sunda mah anaknya balalager pada baik. Alhamdulillah. Aduh, masih berapa hari lagi nih Mas Iya, sampai ini isi berjalan alhamdulillah. 17 Ramadan ya. Masya Allah, semoga keluarganya dokter dan anak-anak bisa melewati ini dengan Amin. keajaiban-keajaiban kecil Amin. yang menurut Amin. kita, saya pun yang ngerasa ini, oh gitu maksudnya. Ini kesenangan yang nggak bisa digantikan dengan apapun ya. Betul, Hadiahnya betul. tuh hadiah yang benar-benar menyentuh jiwa kita ya, dokter ya. Betul, betul, betul. Saya dengarnya maksudnya dengan cerita dokter aja sampai terharu, sampai bahagia gitu ya. Terutama saya pengen pengalaman nih ya dengan ayahnya yang sekarang nih, bagaimana pasti sama dokter ngobrol dulu nih, ada program apa Ramadan tahun ini nih untuk apa mengenalkan lagi ke anak-anak soal agama, terutama apa dulu yang akan diajarkan segitu. Nah, bagaimana tuh? Apa aja Iya, yang udah iya, direncanakan dan yang sudah berjalan? Ternyata di luar ekspektasi semua nih ya kayaknya nih. iya, iya. Gitu. Jadi yang tahun sebelumnya beliau kan yang saya tahu ya itu apa namanya beliau memang selalu bikin program challenge gitu Nah, iya Ramadan betul. buat anak-anaknya gitu kan apa puasa dibikin kayak daily Ramadan tracker gitu. Jadi ada kolom puasanya nanti diconteng kalau dia nggak batal gitu atau kalau yang udah apa udah balik kan ada yang perempuan ada yang harus haid gitu dan sebagainya itu kan ternyata bolong gitu. Kemudian sholat fardunya gitu. Terus abis itu ada kolom yang baca Iqro karena ada yang masih kecil dan atau ngaji gitu, katamin Quran gitu. Kemudian ada yang infak, sedekah buat kebaikan. Kemudian ada kolom sholat tarawih gitu. Nah, apa sholat-sholat sunnah gitu. Jadi eh, di situ mereka nanti apa namanya dibuatin kalau mereka bisa isi itu full atau minimal ya 90% lah Hmm. kalau ada yang masih kecil gitu kan itu nanti challenge-nya dapat hadiah gitu kan mereka lagi apa nah gitu nah kebetulan ya ini karena anak saya baru perkenalan juga hal yang sama sih diberlakukan gitu ayo nih Abi Oh, punya hal yang sama sama kakak-kakaknya ya ya diberlakukan. betul Oh, betul jadi jadi kami checklistannya sama gitu ya. ya, sama tapi dengan kapasitas masing-masing ya gitu kan. Iya, iya. Misalnya Dengan yang betul kakak-kakaknya ya. bisa setoran hafalan surat-surat yang lain. Nah, ini masih surat pendek gitu. Alhamdulillah sih gitu. Apa Oh, Masya Allah. gitu. Atau yang masih umur 5 tahun masih ikro gitu juga. Ya nggak apa-apa gitu. Jadi Dalam artian baca aja ya. betul. Terus juga ada apa kan yang tadi infak, sedekah kan ada yang nggak dikasih uang. Jadi kalau masih kecil mereka ngasih makan ikan, ngasih makan kucing gitu. Jadi Iya apa ya. namanya ya buat Makanya kasih kebaikan makan ikan sama makan kucing. Iya, iya. iya, ya jadi Itu apa ya. namanya? Untuk Heeh, anak-anak gitu. kecil ya. Aku kadang nggak Heeh, kepikiran. Pasti ke masjid aja. Teropak masjid kan. Ngasih makan iya, ikan juga sama iya kucing. Oke. bisa, bisa Iya, atau iya. siapin apa tabungan yang apa sedekah subuh gitu-gitu kan. Jadi kayak 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 gitu sih dari abinya terapin gitu dan memang yang diutamakan ya tentang Al-Quran ini ya gitu ya. Dicontohkan juga gitu oleh beliau gitu gak cuma ngomong atau nyuruh aja gitu kan tapi memang Hmm. wah ini apa kita telat ya kayak kami kan saya juga kemarin sempat bolong ya karena kita apa biasa datang bulan dan sebagainya gitu kan udah mundur tuh apa khatam Qurannya gitu kan nah ini beliau terus maju bahkan mendului lebih dari sekarang udah bukan lebih dari 17 udah ya 17 Ramadan gitu kan nah aduh ayo
abinya udah segini kita masih di sini gitu, ini libur-libur gini biasa kita kejar gitu gitu, yang kayak gitu sih, yang apa namanya, saling saling itu ya, berlombanya itu ya dalam itu sih Betul, gitu. betul. Sibuk banget dia ini Dokter Karissa dan suami ya, masuk anak-anak ya di Eh, Ramadan ini. apa ya, kan Ramadan cuma sekali gitu ya, jadi kadang anak-anak juga bisa kayak, makanya kami agak kurangin buka bersama di luar kayak gitu-gitu, Oh iya, karena iya. lebih lebih senang apa namanya, kita lagi fokus ke anak-anak gitu kan, supaya terjaga sholat maghrib, sholat tarawihnya gitu, karena apa namanya, kalau di mall atau gitu kan mungkin agak terbatas gitu ya, Iya, tapi kalau betul. di rumah kita bisa berjamaah, kemudian juga bisa apa ya, tadi bisa sambil ngasih pengertian-pengertian tersendiri gitu kan. Jadi ya baru sekali kayaknya kemarin buka bersama, itu pun karena salah satu kakaknya ada yang ulang tahun gitu kan, ya Oh udah iya, di iya. luar. Itu pulang juga inget ya, belum sholat Aisyah, belum tarawih gitu kan. Terus habis itu sempat apa, aduh gimana ini, takutnya kan pada ini ya, apa udah kelelahan gitu kan, nggak, Iya benar, jadi iya nggak betul. sholat tarawih gitu. Tapi alhamdulillah langsung pada ngambil wudhu gitu kan, bersih bersih ngambil wudhu gitu kan, tetap sholat gitu. Jadi udah alhamdulillah gitu. Kayak Ini gitu sih. di tengah kegiatan dokter kan ya, sebagai dokter yang praktek segala macam, terus ngasuh anak-anak dengan agenda tadi sama suaminya dokter juga kelihatan anak-anak sibuk, dokter sibuk gitu. Nah, ini bagi waktunya gimana nih? Ini Ramadan, Ramadannya sangat berkualitas sekali nih kayaknya nih. Malu nih aku nih. Iya, itu sih sama sih prinsipnya, kita kan, kita semua dapat waktunya sama, sehari 24 Iya jam gitu benar, ya iya. sebenarnya gitu kan. Jadi sebenarnya lebih ke prioritas sih Mbak Veta gitu kan. Kita udah komitmen dari awal, prioritasnya apa? Prioritasnya kan akhirat daripada dunia. Prioritasnya itu pasti Allah nomor satu, keluarga gitu ya. Maksudnya kita kayak yang istri kan berarti suami dulu, baru anak-anak, keluarga gitu kan gitu. Jadi yang penting tahu prioritasnya itu sih, termasuk saya juga apa namanya, misalnya ada terlibat di dakwah gitu-gitu juga tadi, suami bilang ini khusus Ramadan ini, apalagi anak-anak baru masuk syahadat gitu-gitu, kita fokus ke anak-anak dulu ya. Kalau yang online-online kamu terima jam berapa aja juga nggak masalah gitu kan, karena masih bisa dari rumah. Tapi kalau yang offline bener-bener dipilih banget gitu, yang sampai dan kalau bisa tadi antara buka sampai yang terawihnya itu kalau bisa sama keluarga gitu. Jadi Lebih gampang lagi eh ya. ya, kalau undangannya itu pas justru pas jam berbuka, justru saya banyak bilang nggak bisa sih sebenarnya gitu, karena tadi kami masih lagi fokusin ke situ gitu, karena anak-anak masih baru banget gitu kan, lagi kita jaga banget gitu. Kita karena kan itu sebenarnya kayak kita deket dengan Al-Quran itu sebenarnya kayak jatuh cinta yang disengaja gitu kan ya, gitu kan. Kalau nggak bisa kita cuman ya udah let it flow aja, kalau ada waktu baru baca, itu nggak bisa. Tapi memang bener-bener harus kita siapin gitu ya, kayak pokoknya kita targetin gitu, hari ini harus 1 juz habis minimal gitu kan gitu. Jadi harus kayak disengaja gitu. Jadi lama-lama dengan disengaja, dipaksa tanda kutip ya, kayak agak kepaksa gitu, lama-lama insya Allah jadi kayak kebutuhan gitu ya. Jadi mulai apa, lama-lama jadi kayak malah udah apa, nikmatin gitu ya. Jadi malah kalau kok belum baca Quran gitu atau apa, itu anak-anak jadi kayak kehilangan misalnya gitu ya. Aku belum belajar, kok aku mau ayat apa, mau hafalin surat apa lagi mami, nanyanya. Ntar, kata abinya, ntar hafalin dulu bacaan sholatnya dulu gitu. Udah kayaknya dia udah mau ngejar kan surat-surat pendek tuh, ngafalin surat. Abis ini Kayaknya aku apa mau namanya nanya, ngelihat banyak ketertinggalan gitu ya. iya, Jadi pengennya lari sprint gitu langsung ya. lari ya, dia bilang Ya, gitu, oh, mami, oh, ya, karena oke. apalagi lihat temennya tadi kan udah halaman 500 berapa di depan gitu. Dia masih Al-Baqarah. Ya, Masya Allah, Al-Baqarah juga kan udah banyak. Ya, Iya, udah itu hebat. jadi itu apa namanya ya, hal-hal itu sih yang apa namanya, kita tadi apa, semuanya tuh prioritas itu. Saya pernah di dengar gitu ya, satu sharing gitu tentang prioritas itu, ibaratnya kita punya wadah itu Ya. Mbak Veta, kemudian waktu itu seorang dosen ya itu nunjukin dia memasukkan bola-bola golf dulu.
yang besar gitu kan. Di tengahnya dia nanya apa ini full katanya gitu kan. Oh, semua bilang udah full gitu. Tapi abis itu dia masukin lagi kayak bola-bola yang lebih kecil kayak gundu gitu ya, lebih kecil gitu. Apa ini full? Full udah bilang gitu. Tapi padahal masih bisa masuk kan tadi bola-bola kecilnya digoyang-goyang gitu masih cukup. Terus dimasukin lagi kayak pasir gitu ya. Apa ini full? Baru full tuh kan. Eh, jadi rongga-rongganya tuh bener-bener nggak ada yang kosong sama sekali gitu. Terus beliau nyampein gini, "Eh, kalau misalnya saya balik mulai dari yang kecil-kecil dulu, baru yang sedang, baru yang besar, kira-kira cukup nggak wadahnya? Nggak akan cukup kan? Gitu. Jadi itulah maksudnya prioritas gitu. Oh, Ketika Masya kita, Allah. Ya, ya jadi analoginya bagus ya. betul betul itu saya ngena banget itu apa ilustrasi itu Ya, ya betul karena betul heeh, ilustrasinya dengan keren. seabrek semua tugas kita apalagi ibu-ibu hebat nih Ya, pasti betul sambil betul. bisnis juga gitu. Nah, Ibu-ibu hebat. itu jadi eh, gimana kita bisa menempatkan prioritas-prioritas itu duluan gitu ya. Kita jadwalkan dulu kebutuhan suami, kebutuhan anak-anak dulu, acara bareng keluarga dan sebagainya. Terus apalagi ya terutama ya yang urusan akhirat ya untuk kita Ya. meningkatkan ketakwaan kepada Allah, ya majelis ilmu, menambah ilmu, baca buku, khatam Quran gitu dan sebagainya itu kita bisa prioritaskan itu dulu di luar baru yang prioritas selanjutnya dan selanjutnya itu sih pegangannya. Jadi kita tetapkan. Jadi insya Allah mau pekerjaan sebanyak apapun, kewajiban sebanyak apapun gitu, bisa semua berjalan dengan sebagaimana mestinya gitu harusnya gitu. Kalau kita salah aja naruh prioritas langsung nggak cukup semuanya waktu 24 jam pasti nggak cukup gitu. Ih, ini insight-nya bagus banget. Saya suka banget nih yang dari Dokter Mm-mm. Karisa. Masya Allah. Dari Pak dosen siapa ini? Ya, memang Alhamdulillah, Masya Allah, ini Dokter Karisa tuh maksudnya memprioritaskan dari kesibukan di kerja, jadi istri, gimana ngawal anak-anak di awal-awal ini ya, di awal-awal hijrahnya mereka ya, Iya, kita bisa sebut begitu, Masya Allah. Nah, gimana nih eh, dokter men-set mindset ke anak-anak soal eh, apa namanya pengalaman hijrahnya nih syariat itu seperti apa gitu dan tadi prioritas utamanya apa gitu ya yang dijalankan gitu. Eh, ada keluhan misalnya apa ya, hmm, yang pertanyaan yang aneh nggak ya gitu maksudnya soal agama ini gitu yang iya, pasti relatif baru ya buat iya, mereka gitu ya. banget, banyak banget itu Mindsetnya mereka. seperti apa nih yang ditanamkan Betul. di ke anak-anak? Betul, betul. Jadi namanya baru ya dan sifatnya anak-anak itu kan sebenarnya mereka maunya yang fun gitu kan, nggak mau yang Hmm, ribet berat gitu kan sebenarnya ya. Alaminya kan begitu gitu. Apalagi di hijrah, hijrah dari yang terserah mau doa kapan aja, nggak perlu pakai wudhu dan sebagainya gitu kan, tiba-tiba harus mau sholat wudhu di tengah-tengah tarawih misalnya ada yang buang angin kita nungguin dulu mereka ada yang wudhu ulang gitu dan sebagainya. Nah, itu apa namanya? Hal-hal itu kami tanamkan bahwa Islam itu agama yang mudah, Islam itu nggak sulit gitu, Islam itu nggak memberatkan, Islam tuh pengen kita tuh sekedar kita selalu ingat sama Allah gitu ya. Nanti kalau kamu lagi sakit, kamu nggak bisa bangun juga kamu tetap sholat, tapi nggak harus berdiri, harus kayak begini, berbaring pun boleh. Nanti orang yang benar-benar nggak bisa baring aja sakit atau ada yang cuma ngedipin mata aja itu udah ketika dia mengingat Allah itu udah sholat gitu kan. Sambil yang penting kamu ingat jam sholat terus azan itu nggak 24 jam dikumandangkan sebenarnya cuma buat apa supaya kita ingat sama Allah soalnya tujuan kita ada di dunia ini cuma supaya kita menyembah Allah gitu kita diciptakan tuh untuk menyembah Allah gitu jadi Islam tuh justru mempermudah kalau mami aku bilang gitu karena kita jadi diingetin. Coba kalau nggak ada azan gitu, kita lupa. Kita sibuk aja, kita lupa kalau kita sebenarnya, oh iya ini waktunya datang sama Allah gitu kan. Nah, apa namanya? Untuk ingat sama Allah. Hidup itu cuma nunggu dari waktu sholat ke sholat berikutnya. Jadi di tengah-tengahnya kamu ada ketemu masalah apapun di sekolah gitu ya, sama saudara dan sebagainya, itu sampingan aja gitu ya. Karena sebenarnya yang utama tuh justru kamu harus khawatir ketika kamu nggak sholat, kamu tinggalin sholat gitu dan apa namanya banyak waktu itu saya sampaikan tentang
termasuk tentang kebenaran Al-Quran gitu ya, kenapa kita ada tajwidnya, harus belajar cara bacanya, itu antara lain supaya bentuk penjagaan Allah gitu ya terhadap Al-Quran ini jaga dari perubahan. Saya bilang, versinya Al-Quran nggak ada yang beda-beda, sama gitu. Bahkan halamannya aja kan ya, mau ukurannya kecil, ukurannya gede gitu, sama gitu ya. Di halaman sini, di sebelah sini, itunya sama semuanya saya bilang gitu. Itu Masya Allah seperti itu. Mindset-mindset itu sih yang awal-awal kita ini. Terus kalaupun kamu salah, Mami aku belum hafal bacaan sholat bagian ini. Ya udah, Indonesianya kamu yang penting paham artinya apa. Di saat lagi sujud itu kamu lagi ngapain sebenarnya? Lagi nyembah Allah. Kamu waktu ini tuh Sami Allahul liman hamidah itu artinya apa gitu. Jadi kamu yakin kalau apapun yang kamu doakan bahwa Allah dengar kayak gitu gitu. Terus habis itu waktu duduk di antara dua sujud tuh lagi apa? Kamu lagi minta diampunin dosanya, dirahmati, diberi rezeki, saya bilang kayak gitu-gitu. Terus habis itu, ya itu sih kalau kamu belum ngerti bahasa Arabnya, coba baca Indonesianya. Lagi ngafalin juga, ini mami nggak minta, Umi, Abi nggak minta kamu hafal ini buat gaya, kamu udah berapa juz gitu, kita nggak bilang gitu. Tapi yang penting kamu tahu isi artinya gitu kan, kamu bisa amalin gitu, nggak ada buat apa sombong-sombong atau apa kayak gitu. Itu yang lebih penting gitu. Yang selalu kami doakan itu yaitu semoga mereka bisa jadi penjaganya Al-Quran gitu ya, penerus dakwah Islam. Syukur-syukur ada di antaranya yang bisa jadi imam Masjidil Haram, imam Masjid Nabawi. Itu doa abinya seperti itu. Gitu ya, nggak tahu jalannya gimana gitu ya kan, kita doa aja gitu kan. Insya Allah ya, doa orang tua kayak terutama ibu ya, kita apa nggak ada hijabnya dibilang kan ya, itu saya aja selalu doa apa, ya Allah supaya anak saya bisa menjalankan syariat Islam sebelum balik. Itu saya ngomong aja, saya nggak tahu padahal gimana caranya, ternyata Allah kasih jalannya melalui pernikahan, melalui ada kakak-kakak sambungnya. Padahal itu juga suami saya tuh sebenarnya idealismenya dia tuh tadinya dia mencari istri beliau kan meninggal dari 2018 ya, jadi udah menduda 5 tahunan lah. Nah itu sementara ini tuh selalu nyarinya tuh yang nggak punya anak gitu ya, yang belum punya anak supaya fokus ke anak yang 4 gitu ya, biar nggak kepecah-pecah gitu. Idealnya mau yang begitu gitu kan. Mungkin juga yang idealnya kalaupun bawa anak yang udah Islam juga ya, supaya anaknya nggak Nggak kebayang ya terkontaminasi jodohnya gitu kan. dokter Kanisa ya. Ternyata semua kan Allah lain ya ceritanya gitu ya. Yang Allah direncanakan kita bolak-balikin sama hatinya Allah, memang. iya gitu kan. Tapi ya Takdirnya ternyata. betul betul udah punya anaknya 3 gitu, masih waktu waktu nikah belum muslim gitu kan. Tapi ya itu, ketika kita ridho, ikhlas ya, hati yang ridho dan ikhlas dengan semua yang ditakdirkan sama Allah, itu insya Allah justru akan mendatangkan ridho Allah yang dan nikmat Allah yang lebih lagi gitu kan ya. Gitu ya, ketika kita mensyukuri tiap nikmat sekecil apapun itu, insya Allah Allah tambahkan lagi nikmatnya gitu. Jadi itu sih hal-hal itu yang kami paling nggak tanamkan. Kalaupun mereka salah, belum bisa ini, nggak apa-apa. Allah tahu kok kamu belajar. Yang penting kamu selalu niatnya itu buat yang baik, niatnya itu selalu ingat Allah, ikhlas karena Allah gitu. Niatnya itu aja. Masih salah-salah, Allah tahu. Mami dulu juga waktu belajar sholat, mami pakai YouTube malahan. Aku bilang gitu kan. Kalau fikihnya mana bisa ya, Dokter nih ini YouTube jadi imam kan guru ya, gitu. Gitu, tapi itu terasa banget doa-doa Mak Umi dijawab. Aku bilang gitu kan, Allah kayak Umi juga kayak menghadirkan Allah banget, bergantung sama Allah banget. Waktu itu kayak nggak ada pilihan lain gitu ya, nggak bisa minta tolong ke orang lain. Saya Allah itu bacaannya nggak sempurna, gerakannya nggak sempurna, apalagi gitu ya. Karena dengan ngumpet-ngumpet kan, mungkin kiblatnya juga masih nggak sesuai, agak miring dikit dan sebagainya gitu. Tapi ya itu di situ Allah kan melihat gitu ya gitu. Kecuali kita udah dikasih lapang, kita malah excuse gitu kan. Allah juga tahu gitu kan. Gitu saya bilang gitu. Jadi ya itu sih hal-hal antara lain yang kami sampaikan ke anak-anak gitu, termasuk tentang aurat juga saya bilang kalau Islam kan memang diwajibkan menutup aurat yang perempuannya, bukan karena Islam apa mengekang perempuan gitu, nyulitkan perempuan. Justru Islam sangat memuliakan perempuan gitu kan. Kita bilang apa, kamu kalau banyak ya ini sering dipakai ilustrasinya, kalau
makan permennya apa jatuh di jalan, yang dibungkus sama yang kebuka, kamu pilih mana? Yang dibungkus gitu kan, karena masih lebih aman, masih rapi gitu Pasti. kan. Ya, terus kalau misalnya kamu tutup apa buka orang, gak cuman kamu doang yang dosa masuk neraka, nanti abinya juga ke bawah gitu, kita bilangin kayak gitu, kasihan abi kan nanti kalau ikut gitu. Terus habis itu kita bilang kita kena api sedikit aja sakit panas gitu. Kalau nanti ada teman-teman yang bilang atau yang lain bilang ngapain pakai kerudung panas ribet dan sebagainya, lebih panas mana sama api neraka, itu mungkin antara lain yang sempat kita sampein gitu, sampai akhirnya mereka pikir mau langsung tutup aurat gitu, karena itu sempat kita sampein juga gitu kan, apa namanya, seperti itu gitu, karena anak-anak itu kan apalagi yang remaja itu masih apa banyak dengar kata orang gitu kan. Jadi jangan nanti kalau meninggal itu kita meninggal tanggung jawab masing-masing, kita sampein kayak gitu juga. Oh, ngomongnya kemana-mana pokoknya. Apa, nanti ini kamu belum balik, kalau belum balik Abi sama Umi yang tanggung jawab kamu gimana gimana, tapi kalau kamu udah balik semua your responsibility, aku bilang kayak gitu. Jadi mereka hah gitu kan, gitu kan. Jadi jangan tinggal sholat ya. Nah, nanti Abi Umi kalau sekarang juga Abi Umi yang harus tanggung jawab. Mau nanti kamu ditanya siapa Tuhan kamu, siapa Robmu, siapa apa kitabmu, itu nanti kalau kamu itu nggak bisa bohong, nggak bisa salah jawab. Nanti kalau salah jawab, ngomongnya sampai situ loh, Mbak Meta, gitu ya. Kalau jawab nanti ditanya lagi, emang Abi Umi nggak ngasih tahu, Abi Umi udah ngasih tahu ya, gitu ya. Abi Umi udah ngasih tahu ya hari ini. Benar Mbak, itu benar-benar kita tuh kayak dituntun Allah kali ya. Itu kalau orang gede mungkin kalau nggak dapet hidayah atau apa juga mungkin nggak bisa, nggak nyampe gitu. Sampai kita ngomong kenapa kita memuliakan Rasulullah, dan kenapa di dalam Al-Quran tuh semua nggak ada satu nabi pun yang nggak dimuliakan sama Allah gitu, termasuk Nabi Isa juga dimuliakan di dalam Al-Quran kayak gitu ya. Kita bukan sekarang kamu apa pindah ke Islam berarti kamu jadi nggak memuliakan Nabi Isa, justru kamu tetap harus menghormati Nabi Isa gitu ya, karena Nabi Isa juga sholat, Nabi Isa juga ini, dan Rasulullah kenapa lebih apa dimuliakan, di apa diutamakan gitu. Nanti Rasulullah itu nanti yang nanti belain kita, Rasulullah bisa milih ada di kanan, tapi Rasulullah milih di sebelah kiri karena untuk menjagain umatnya supaya jangan ada yang masuk neraka. Nanti dikasih syafaat, tahu nggak nah artinya syafaat? Syafaat tuh ini kalau kamu nggak kenal sama orang, terus kamu lewat seseorang, nanti orang yang bilangin, oh kamu ini dia itu baik kok, dia rajin sholat, nanti jadi kamu boleh ketemu. Jelasin sampai begitu, itu sampai itu benar-benar sampai pas kita udah selesai jelasin tuh sampai yang kok bisa ngomong gitu tadi ya, mudah-mudahan anaknya ngerti ya, kayak gitu sampai yang kayak gitu, sampai ya udah Allah lah gitu yang kalau sampai bikin mereka memahami gitu ya, gitu. Jadi benar-benar kita sebagai orang tua betul-betul minta apa ya, dituntun gitu ya sama Allah gitu kan. Mungkin ya nggak bisa semuanya juga kita langsung sampaikan brek gitu ya. Mungkin ya bingung, apalagi untuk anak saya gitu ya yang bener-bener apa dari luar gitu kan, bener-bener sama sekali nggak ngerti gitu, dari nol banget gitu, tapi ya itu Masya Allah gitu, bener-bener itu kelembutan dari Allah, hidayah Allah lah buat mereka bisa memahami gitu ya. Kadang kita tahu banyak tapi mulainya dari mana itu kan Bingung ya, nggak tahu gitu kan. bingung ya Untuk gitu. yang untuk situasi ini sampaikan yang mana gitu kan, itu yang kita sulit. Ada pertanyaan aneh nggak dari anak-anak yang eh, sejauh ini itu pertanyaan teraneh gitu? Ada nggak dokter? Kayaknya seru deh. Oh, Yang oh, sulit dijawab gitu misalnya. banyak yang Oh sulit tuh, banyak. banyak gitu. Contohnya, contohnya. Banyak kadang yang sulit tuh Pak. Awal-awal tuh mereka malah sempet ya, setelah tahu itu tuh mereka tuh sempat bahas tentang apa namanya, eh Mami, you know what? Berapa jumlah penduduk apa oke, agama apa yang terbesar di Indonesia, yang terbesar Hmm. di dunia? Jumlahnya itu mereka bisa sebutkan gitu. Saya pikir, kenapa kamu cari tahu tentang itu? Yang saya tanyakan itu ya. It's okay, Mami, it's fine gitu. Kayak dia kayak ngomong kasih tahu, tapi saya kayak tahu dia maksudnya dia dengan logika sederhana mereka. Kalau lebih banyak itu mungkin lebih benar gitu mungkin ya. Oh gitu. Ya gitu mungkin ya gitu-gitu. Terus pernah juga waktu kecil itu salah satu anak saya tuh yang pertama itu sempat saya tuh dipanggil ke sekolah gara-gara gurunya bilang waktu pelajaran agama Hmm. itu kan dia karena kelas internasional, terus pas kelas agama tuh mencar gitu, yang hari Jumat, yang Islam kan Jumatan, yang Hmm. Ya. Kristen ini dia nggak mau pisah kelas gitu, dia tetap stay di kelasnya
Terus Oh gitu. gurunya bilang, kenapa stay di kelas? Kenapa kita berpisah? Kata dia gitu malahan. Oh gitu. Kenapa we separate gitu-gitu. Terus habis itu apa iya soalnya ini lagi kelas religion gitu kan, lagi kelas agama apa gitu-gitu kan. Terus oh ya, what is religion? Dia bilang gitu. Terus dia nanya, who made religion? Siapa yang buat religion agama gitu kan. Terus kan udah jelasin sama gurunya. Terus kalau emang itu buat menyembah God-nya kan cuma satu. Kenapa kita harus different Bisa-bisa. way? Iya, caranya harus separate, harus Oh, Masya beda-beda. Allah pertanyaannya Itu umur bagus dua, banget. itu nanya itu umur 2 tahun. Oh, Masya Allah. Oh, keren banget. Iya, sampai saya tuh itu dipanggil ke sekolah, dibilang sama missnya, Mami sorry tadi Ele ya anak saya yang pertama tuh nanya ini, saya juga kaget. Saya bilang gitu, masa nanya kayak gitu Miss? Iya Mami, saya takut saya nggak memuaskan jawabannya, tolong di rumah dijelaskan lagi ya. Gitu itu anak kebayang ya masa itu cerita umur 2 gitu, jadi kebayang pertanyaannya saat sekarang umur 11. Itu banyak banget. Sampai ya tentang tadi tentang Nabi Isa, dia Iya, logikanya dia iya tuh kan. Iya. logikanya dia tuh masya Allah gitu yang saya mikir aduh kadang kalau nggak bisa jawab ntar ya mami cari dulu jawabannya. Takutnya salah jawab gitu kan karena dia Iya. ingat banget abis itu kan gitu kan semuanya itu yang Kebayang tadinya ya. pertanyaan umur 2. Kebayangnya kalau misalnya itu anak-anak lagi pada ngumpul gitu diskusi, just anak-anak aja gitu ya. Itu adik-adiknya nanya sama kakaknya apa aja, kayaknya diskusinya Iya, menarik ya. betul 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 sampai saya pernah pernah apa namanya ya sampai ada kesimpulan mereka sendiri lagi di zona apa sampai terakhir adanya so there's no crossing dia sebut gitu gak ada tentang salib itu segala macam itu sampai mereka yang sembuhkan sendiri gitu sampai saya gitu kan apa namanya ya ya apa bahwa manusia sebenarnya Nabi Isa kan nggak disalibkan tapi kan Iya. yang diserupakan gitu segala macam dan sebagainya jadi masya Allah gitu sampai juga kita juga nggak ajarin mereka untuk benci gitu kan dengan yang nggak sama gitu kan dengan keluarga juga yang masih belum dapat hidayah kita selalu bilang kita tetap sayang kita tetap respect sama oma sama anti saya bilang gitu karena apa namanya justru kita harus doakan mereka gitu kan supaya dilembutkan hatinya bisa sama-sama kita. So itu yang kita prinsipnya gitu kan. Eh, apa waktu itu saya cerita juga sekarang kan orang suka kebalikan ya kan. Kadang mereka yang justru ngeliat kita juga ih kasihan ih gitu ya pindah ke Hmm. Islam misalnya gitu kebalikannya. Justru sebaliknya saya juga bikin mereka bangga, terus bangga jadi Muslim gitu kan. Karena hidayah itu mahal, nggak semua orang dapat petunjuk untuk balik ke Islam kayak gitu ya. Kalau ada orang yang menganggap kamu malah kamu rendah, kamu jelek, kamu apa dengan pakai kerudung misalnya dengan kamu jadi Islam, kamu jadi nggak sama dengan mereka atau gimana, it's okay gitu ya. Kamu justru harus bangga kamu jadi Islam gitu gitu karena ya justru kamu udah balik menyembah Allah yang benar gitu. Ini nggak ada di dalam kitab manapun yang mengatakan bahwa apa inat dina indalohi Islam ya gini sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah ya Islam saya tunjukin ayatnya saya tunjukin lagi bahwa ketika di surat Toha bahwa Allah itu bilang iya ini aku Allah sembahlah aku gitu kan ya kita harus nyembahnya Allah gitu 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 ya yang antara lain gitu ya dari banyak hal yang kami cerita biasanya tuh justru ngomongnya nggak di momen serius di perjalanan gitu kan lagi menunggu waktu berbuka dan sebagainya gitu malah Lagi banyak ngobrol quality gitu time-nya ya. iya 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 lagi makan lagi di perjalanan kayak gitu. Kayaknya kebayang bakal ada maksudnya ribuan pertanyaan lagi yang bikin dokter Karisa Pastinya jadi nggak bisa mau nggak mau jawabnya. kitanya harus belajar. Tenang kan sekarang udah ada imamnya, biar beliau yang jawab. Oh iya iya benar juga. Kalau bingung, kasih aja sama papanya. Kemarin juga gitu tuh ketika anaknya nangis gitu kan langsung manggil anak yang kedua. Saya tolong klip panggilin Abi, klip panggilin Abi minta bala bantuan. Udah daripada bingung ini, udah ada nih imamnya ya silahkan. Iya, Enggak, alhamdulillah ya berbagi beban. ya. Oh ya, ini ada hal menarik apa yang bagi anak-anak dokter Karisa yang jadi apa ya? Perhatian mereka misalnya mereka lebih senang ke mempelajari sholat atau enggak lebih senang ke kepo banget sama
baca Quran atau enggak dia kepo banget sama eh, nabi-nabi dan rasul, apa yang bikin kepo banget nih anak-anaknya dokter nih? Iya. Hal apa yang Karena kami kan excited, mereka excited gitu? masih perkenalan kan, jadi yang kami Ya. selalu utamakan tuh pokoknya jangan tinggal sholat, itu yang kita minta. Jadi sholat itu yang mereka terus nambah-nambah terus hafalan bacaan sholatnya gitu kan, udah sampai mami aku udah sampai doa di antara dua sujud Oh, gitu. Masya Ada yang Allah. baru sampai Ini ruku. bentar lagi nyampe, udah beres atau bentar lagi. Iya, gitu karena itu kan dipakai tiap hari gitu Iya, kan. Aku betul. bilang, udah bacaannya hafalannya tuh kemarin kita hentiin sampai udah Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falak, Anas dulu gitu kan. Udah dia mau lanjut lagi, Mami, aku mau hafalin surat apa lagi? Entar dulu bacaan sholatnya dulu gitu kan. Kita abinya bilang Oh, gitu, udah bacaan sholat dulu bilang gitu karena kan itu dipakai setiap saat. Nah, memang Al-Quran mereka senang banget sampai ini saya juga nggak ngira ya, Masya Allah gitu apa dari apa celutuk-celutuk mereka itu ya kita tahu mindsetnya mereka kan ya. Jadi dia ngelihat di HP kami kan ada foto saya sama abinya kemarin ke Mekah ya ada Ka'bah. Mami ini apa? Ini Ka'bah nak. Nanti kamu sekarang nanti udah bisa ikut. Kalau kemarin belum bisa ikut. Kalau nanti insya Allah doain ya kita sama-sama bisa ke sana. Saya bilang gitu kan. So, oh iya Mami. Ini ya ini yang warna kuning ini emas loh nak. Dari benangnya benang emas gitu kan. Oh iya Mami gini-gini. Terus berapa jam Mami ke sana? Ya 8 jam. Saya bilang gitu-gitu. Terus habis itu, oh iya, saya baru mau bilang, nanti daripada dia mikir 8 jam lama di jalan, nanti biar tidur aja. Saya udah sempet gini, tangan saya mau bilang, nanti bawa bantalan leher gitu ya. Saya mau ngomong gitu tadinya. Tapi saya nggak jadi ngomong, gara-gara dia ngomong, oh iya, kalau gitu aku mau bawa Al-Quran ya, Mami, mau baca di jalan. Saya kan kaget ya. Saya Masya pikir Allah. mau bawa buku cerita, mau bawa buku Iya. mainan lah gitu ya. Saya aja mungkin mau bawa bantal leher gitu. Itu ternyata Masya Allah dia bilangnya "Em, nanti aku bawa Al-Quran ya Mami." Jadi di sisi saya oh itu aja udah alhamdulillah gitu ya maksudnya oh iya berarti di hati dia itu itu memanfaatkan waktunya untuk baca Quran gitu ya berarti kan untuk tadi tentang sholat gitu. Masih excited semua karena masih baru ya termasuk Oh, kemarin teka-teki jelaskan nabi-nabi kan sesuatu yang baru bagi mereka iya tuh. iya yang Excited semuanya, Masya Allah. Ini Heeh. menyenangkan. Pas nabi-nabi itu yang jawab kan kakak-kakaknya terus kan. Dianya Oh, juga itu. nggak bisa jawab kan. Aku nggak ada yang tahu, aku nggak ada yang bisa jawab. Oh, It's ya okay, Allah. it's okay. Sampai digituin kan. Sampai dikasih yang gampang-gampang akhirnya yang mereka udah hafal. Sholat ini berapa rakaat? Sholat yang rakaatnya ganjil apa? Gitu-gitu. Itu bisa jawab. Tapi kalau yang nabi ini, yang nabi yang begini, nabi yang ini mah nggak ada yang bisa jawab. Dia sedih, nggak ada yang bisa jawab. Yang jawab kakak-kakaknya terus. Wah, seru banget. Beneran deh. Ini Masya Allah. Ini anak-anak Ya solihah ya? Allah. Semua Iya. perempuan ya? Soli ya ada yang laki ada yang perempuan Oh iya, perempuan iya, iya. empat laki perempuan empat lakinya tiga. Ih, ya Allah, seru banget ini. 9 orang sekeluarga ya. Alhamdulillah. Dokter Karisa ini seneng banget nih ngedenger apa namanya pengalaman Ramadannya pertama kali dalam keluarga ya. Kebayang ini aku dari tadi senyum-senyum aja nih seru banget. Pengennya mau ngobrol lebih lanjut. Tapi ternyata waktunya Udah gitu dibatasi ya oleh waktu dokter. Maaf banget nih ya kita apa-apa akhiri sampai sini gitu ya. Eh, Terima kasih untuk apa namanya pengalamannya. Oh ya, terakhir sama-sama dong, apa batin karena kita kan pengennya generasi sehat, generasi kuat. Paling enggak generasi yang kuat ini secara mentalnya seperti apa? Ini terakhir nih pertanyaan Dokter Karisa. Iya, kalau di kami doa kami saya dan abinya itu semoga ya anak-anak selalu apa tadi ya bisa taat sama Allah dan Rasul gitu ya. Semoga anak-anak tuh berakhlak mulia seperti Rasulullah itu doa kami. Jadi insya Allah dengan bekal tadi taat dan takut ya sama Allah, mencintai Rasulullah gitu ya, meneladani Rasulullah. Insya Allah mereka bisa menghadapi ya fitnah dunia yang makin jahat ini gitu. Itu sih kami saya sama abinya megangnya itu aja gitu. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih pengalaman hari ini banyak banget sharing sesi sharing Baru pertama cerita di sini Mbak Veta. Baru cerita pertama kali di sini nih Oh, Masya Allah. tentang Ramadan Pokoknya anak-anak saya ya pertama kali ya. lengkapnya.
Iya seru soalnya saya sendiri seru banget mendengar apa namanya pengalaman. Biasanya pengalaman orang itu akan kita dapat sebagai kita nggak bisa mengalami hal yang sama ya dokter ya. Tentu nggak bisa karena kita masing-masing punya jalannya masing-masing. Tapi ada insight yang bisa kita ambil gitu loh. Ini banyak banget insight-nya gitu. Catatan aku nih banyak banget isinya gitu ya. Semoga jadi inspirasi bagi ibu-ibu hebat yang lainnya, menguatkan generasi ya dari anak-anak kita agar gimana syariat tertancap kuat dalam hati mereka gitu. Semoga anak-anak dokter Karisa juga menjadi anak yang soleh solihah. Amin. Kemudian sekeluarga, bukan cuma di dunia sekeluarga, tapi sekeluarga masuk surga. Amin. Nah, salam ke anak-anak dokter ya Karisa ya. Insya Allah disampaikan Mbak Salam Veta. dari ibu hebat. Amin, Insya Salam, Allah. kalau boleh pelukin satu-satu, aduh kayaknya gemes deh. Kalau boleh, Virtual. kali-kali kali-kali nanti kita ketemu bareng ya. Semoga Amin, ada Insya Allah. jodohnya kita ketemu bukan online aja, nanti kita offline. Semoga Allah menjodohkan kita untuk itu di masa yang akan datang. Ya, terima kasih Dokter Karisa, Barakallahu fiik. Salam untuk anak-anak, sehat-sehat juga. Ini Amin, apa sama-sama tuh Mbak Veta. Ramadannya mulai panas ya ini. Ya, semoga anak-anak juga sehat, kuat Amin, satu amin. bulan puasa ini. Ya, oke. Amin, Insya Allah. Terima Makasih, kasih. Mbak. Jazakillah khair, dokter. Itu saya lahir, Mbak Veta, Ya, semuanya. terima kasih. Sekian ibu-ibu hebat. Sesi sharing dengan dokter Karisa. Banyak yang dapat kita ambil ya, ibu-ibu hebat, bahwa anak-anak itu ternyata eh, lebih apa namanya? Lebih hebat dari yang kita bayangkan ya. Maksudnya eh, kita mengharapkannya apa, berharap anak ini nggak bisa, jangan dulu, kayaknya sulit. Taunya mereka itu menyambut syariat itu dengan mudah sekali ya gitu, karena memang udah fitrahnya gitu. Jadi jangan ada kata putus asa, maksudnya dan kata sulit, no excuse ya dokter ya. Selama ini jangan ada alasan karena memang Islam itu fitrah bagi kita semua. Kita tutup kajian hari ini dengan istighfar 3 kali dan doa kafaratul majelis. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dokter Karisa Grani dan saya Fetania undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.